jenis-jenis dan tipe dari ethical hacking. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis dari ethical hacking seperti yang terpampang pada layar. Yang pertama adalah penetration testing, yang kedua adalah vulnerability assessment, dan yang ketiga adalah red teaming. Baik, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu penetration testing. Penetration testing ataupun biasa disebut dengan pentest adalah proses menguji keamanan suatu sistem pada jaringan komputer yang dimana melibatkan simulasi secara nyata. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencari celah ataupun kelemahan-kelemahan pada suatu sistem tadi yang sedang diuji demi mencegah terjadinya serangan hacking dari para hacker. Beberapa SOP yang perlu dilakukan dan dilaksanakan dalam melakukan penetration testing, diantaranya yang pertama adalah planning, yang kedua adalah pengumpulan informasi, yang ketiga adalah analisis kerentanan, yang keempat adalah eksploitasi, kemudian dilanjutkan dengan maintaining, dan diakhiri dengan proses pelaporan atau reporting. Oke, kita lanjut ke vulnerability assessment. Apa sih vulnerability assessment itu? Vulnerability assessment merupakan proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengklasifikasi tingkat risiko pada kerentanan keamanan yang ada pada sebuah jaringan komputer, sistem, aplikasi, atau bagian lain yang ada di ekosistem IT. Vulnerability assessment ini dapat dilakukan secara otomatis menggunakan platform ataupun tools, sehingga dapat dimonitoring secara berkelanjutan apabila ada kerentanan terbaru dan dapat ditindaklanjuti pada proses remediasi bila kerentanan tersebut benar terjadi. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah red teaming. Red teaming adalah metode pengujian tingkat lanjut, tingkat keamanan sistem dan jaringan. Tim red teaming melakukan serangan simulasi secara nyata menggunakan teknik penyerangan langsung kepada sistem jaringan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi celah keamanan dan menguji efektivitas dari pertahanan suatu sistem yang diuji coba. Manfaatnya ada beberapa macam, di antaranya identifikasi celah keamanan yang rentan, kemudian meningkatkan kepekaan terhadap ancaman dan serangan, meningkatkan sistem pelaporan dan tanggapan kejadian keamanan, dan yang terakhir membantu pengembangan kebijakan keamanan yang lebih efisien dan juga efektif. Purpose of ethical hacking. Apakah kalian tahu tujuan ethical hacking? Ethical hacking dilakukan untuk membantu organisasi mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam sistem mereka sebelum penjahat siber dapat mengeksploitasinya. Dengan melakukan simulasi serangan yang dikontrol, organisasi dapat meningkatkan keamanan data, menjaga integritas sistem, dan mematuhi regulasi keamanan yang berlaku. Oke, masuk ke manfaat untuk keamanan jaringan. Yang pertama, deteksi kerentanan. Ethical hacking dapat membantu menentukan titik lemah dalam jaringan yang bisa dieksploitasi keamanan untuk menutup celah tersebut. Yang kedua, perlindungan dari serangan cyber. Dengan mempelajari teknik serangan yang memungkinkan digunakan, organisasi dapat memperbaiki pertahanan dan mencegah serangan nyata. Yang ketiga, peningkatan kebijakan keamanan. Ethical hacking memberikan masukan berharga tentang perbaikan prosedur, keamanan, dan kebijakan jaringan. Yang keempat, ada kepatuhan terhadap standar keamanan. Beberapa regulasi mewajibkan organisasi untuk melakukan penilaian keamanan secara berkala yang dapat dilakukan melalui ethical hacking. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi ethical hacking. Yang pertama ada Burp Suite. Burp Suite adalah kumpulan alat pengujian keamanan aplikasi yang dibuat oleh Fort Swagger. Salah satu alat yang terkenal dalam suite ini adalah Burp Proxy. Burp Proxy memungkinkan para penguji penetrasi untuk melakukan serangan man in the middle atau yang disingkat sebagai MITM antara server web dan browser. Yang kedua ada Kali Linux. Kali Linux adalah proyek open source yang dikelola oleh Offensive Security. Beberapa fitur utama yang ada di Kali Linux adalah aksesibilitas, full disk encryption, berjalan di Android, enkripsi disk pada Raspberry Pi 2, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada Wireshark. Wireshark adalah alat untuk menganalisa protokol jaringan. Dengan Wireshark,
Anda dapat memperoleh detail informasi mengenai protokol jaringan, informasi paket, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke teknik-teknik umum dalam ethical hacking. Ada 4 jenis teknik umum dalam ethical hacking. Yang pertama adalah social engineering. Social engineering memanfaatkan psikologi manusia untuk mendapatkan akses masuk ataupun data menuju sistem. Yang kedua adalah network scanning. Memindai jaringan untuk mengidentifikasi perangkat dan layanan yang rentan terhadap serangan asing. Yang ketiga ada fuzzing. Fuzzing menguji sistem dengan memasukkan data yang tidak valid untuk menguji kerentanan terhadap ancaman cyber. Yang keempat ada exploit development. Exploit development membuat kode yang dapat mengeksploitasi kerentanan dalam sistem yang sedang dilakukan pengujian. Oke, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai ethical hacking dan segala macam penjabarannya. Mungkin saya rasa cukup sekian untuk presentasi hari ini. Saya Muhammad Alifiansyah. Saya Mutiara Medisipi. Saya Ronald Fiamas. Saya Muhammad Saiful Hustia. Terima kasih dan sampai jumpa.